Jadi masuk surga tuh orang kaya sama orang miskin duluan orang miskin. Baik, bener apa salah omongan saudara? Begitu. Ini kan begitu. Nih lihat. Enggak usah ditertawakan. Biar paham. Orang kaya sama orang miskin masuk surga duluan orang miskin. Nah, saudara nih yang ngaji, saya mau tanya, kira-kira pengen masuk surga duluan apa belakangan? Ini nyampe apa kagak sepegar gini nih? Pengen duluan pengen belakangan? Pengen kaya pengen miskin? Tuh, kagak berimbang. Karena pemikirannya salah. Saya taruhin biar ngerti. Saya minta dua lagi. Udah diminum juga boleh. Yang penting mau kita biar ngerti. Nah, biar ngerti. Biar paham. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam 5. Saya urut. Lihat, ikuti saya urutannya nih. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tulisannya begitu tuh, biar ngerti. Biar paham. Syahadat nomor 2, sholat nomor 3, puasa nomor 4, zakat nomor 5, haji. Baik. Jadi masuk surga tuh orang kaya sama orang miskin duluan orang miskin. Baik, bener apa salah omongan saudara? Begitu. Ini kan begitu. Nih lihat. Enggak usah ditertawakan. Biar paham. Si miskin muslim, saya cabut 1, kan muslim, kan udah syahadat kan, tinggal 4 kan. Si miskin sholat, si kaya sholat, sama, masuk surganya bareng. Si miskin puasa, si kaya puasa, bareng, masuk surganya bareng. Si kaya zakat, si miskin si kaya zakat, si miskin berzakat. Si kaya berzakat, si miskin berzakat enggak? Nerima kagak nerima rukun Islam, berzakat. Biar paham. Si kaya zakat, si miskin zakat. Emang yang zakat diwajibin orang miskin? Si kaya zakat, si miskin kagak. Dia nerima, namanya kagak zakat. Si kaya zakat, si miskin kagak. Si kaya haji, si miskin si kaya umroh, si miskin. Si kaya bangun masjid, si miskin. Si kaya nyantunin yatim 1000 yatim, si miskin. Yang amal solehnya banyak, amal solehnya dikit, masuk surganya duluan yang tadi yang dikit. Maka saya dandani biar saudara ngerti. Dan setelah ngaji ini saya minta dijawab. Kuping saya ini belakangan jujur aja kurang denger, kurang, jadi jawabannya yang kenceng. Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Orang kaya. Saya mau tanya sama saudara pengen masuk surga duluan pengen belakangan? Pengen surga duluan apa belakangan? Pengen kaya pengen miskin? Pas. Dari mulai pondasi ampatasannya begitu, enggak pelin-pelan.
hidupnya itu mau pelin-pelan. Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang miskin, duluan orang kan tadi itu jawabannya begitu, duluan orang orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang tadi itu duluan orang apa ya? Miskin. Ketika ditanya pengen duluan pengen belakangan, jawabannya pengen duluan. Ketika ditanya pengen kaya pengen miskin, kan kagak nemu, pondasi Anda keliru. Begitu. Siapa itu yang ngajarin? Begitu. Di ustadz, saya salahin ustadznya. Bagaimana? Masa yang banyak amal solehnya belakangan. Mau saudara bangun masjid dengan duit saudara yang banyak, lalu masuk surganya belakangan. Yang gak bangun duluan. Mau nggak? Nah, Islam itu berdiri di atas kebenaran. Gara-gara yang bilang duluan orang miskin, maka kebanyakan kita, gua mau gak kaya, takut masuk surganya belakang. Di belangsak tuh kata Bang Haji Somad tuh akhirnya. Bener gak? Ini yang rapi. Itu orang kaya itu lama dihisabnya kalau kagak benar. Bukan orang kaya doang, orang miskin juga lama dihisabnya kalau di kagak benernya. Ini masalahnya. Bukan di kayanya. Begitu. Sian amat itu yang bangun-bangun masjid, yang nyantun yatim ribuan, masuk surganya Masya Allah. Sian kita. Ini bisa ngisi kotak amal Jumat 2000 ini. Biar masuk surganya dulu. Aduh. Ini bangunan yang keliru. Makanya kata Mu'allim Syafi'i Adami, baca ratib haddad, jangan tinggal dengan baca ratib. Allah bakal rubah hidupnya jadi orang kaya bener. Orang kaya bener. Kalau kayanya nggak dikasih, turun jadi orang, itu masih bagus. Kaya hati. Begitu. Bila Islam ngajarin zakat, itu ngajarin miskin, ngajarin kaya. Saya mau tanya, ngajarin miskin itu kaya? Jangan takut. Bener apa kagak ini? Bila Islam ngajarin haji, itu ngajarin apa tuh? Kaya. Iya, kudu usaha. Itu lanjutannya materi kita. Summastagil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyati fakhtarannal afdala. Begitu kita ngaji, ngajar itu ilmu. Dua ibadah. Kalau kita ngaji enggak, ngajar enggak, zikir, baca Quran, baca sholawat yang banyak, itu ibadah. Sholat sunnah yang banyak, kerjakan itu. Kalau kita masih punya tanggungan anak bini, kerja juga ibadah. Jangan takut. Yang mana saya harus kerjakan, jangan dibalik-balik. Kita yang kerja enak, ngobrol sama teman kita yang gak kerja, gua pengen ngaji aja. Kayak lu enak bisa kena semari ngaji, akhirnya kerjanya berhenti. Kerja kagak, ngaji kagak becus. Banyak yang kayak begitu. Banyak. Kerja kagak, ngaji kagak ujungnya. Karena salah memilih. Ada orang enak ngaji, ngelihat temennya yang kerja, gua pengen kerja aja.
Akhirnya dia kerja, enggak ngaji. Kerja, enggak ngaji. Salah. Pas kerja enakan ngaji, ikut guru kemana-mana aja enak, makan enak, dapat kue, dapat rokok. Nih kerja diikat, ribet amat. Begitu. Ini salah dia. Begitu. Duduk aja kita di kelasnya. Kalau kelasnya masih belajar, jangan mikirin kerja. Ntar ada waktunya. Kalau kita kerja, jangan mikirin ngaji. Ntar dilihat kapan kita ngaji, sehingga kita jadi muslim enak. Waktunya kerja, waktunya ngaji, waktunya mancing, waktunya nongkrong di warung kopi. Ada kopi, minum. Enak itu. Jangan dibikin susah. Duduk. Jangan kita masih kerja, gua pensiun dini aja. Mau ngapain? Ntar aja ada waktunya. Pensiun dini itu namanya bunuh diri. Paham nggak? Orang bunuh diri itu pengen hidup pensiun dini, belum waktunya mati. Dia mati. Belum waktunya berhenti, dia berhenti. Kalau dalam hidup namanya bunuh stres. Udah sekarang lu kerja. Yang mantep kerja. Ngaji ntar, ada waktunya. Sabtu Minggu ngaji. Gitu. Itu mau alasan mulu, bang ngaji yuk. Malam apa? Malam Jumat. Lum yang kagak aja, kira-kira aja. Nih gua kerja di jauh, Pulau Gadung. Macet ke Pondok Pinang itu, belum Pondok Indahnya. Kalau ngajak ngaji mau jangan hari kerja, yang bener aja, hari libur kek. Oh sorry bang, sorry, maafin. Hari Minggu, bang ngaji yuk. Kapan? Minggu pagi. Itu dari Senin sampai Jumat, buat kantor, buat keluarga ini, buat keluarga. Sabtu Minggu nih. Kalau ngaji mau yang bener aja ngajaknya, ntar aja udah pensiun kayak, jangan masih kerja begini. Begitu. Ya sorry bang, sorry. Dengar udah pensiun. Bang ngaji yuk. Ini jadwal main sepeda di sektor 7. Ada aja alasannya. Ada yang kayak begitu tuh. Ini nggak bener ini. Maka kita itu harus dikelola waktu kita. Nurutin nggak ada waktu, nggak ada. Maka saya jujur aja paling marah kalau ada orang ngajak ngaji temennya, dijawab begini, bang ngaji yuk. Sorry bro, gua lagi repot. Ini namanya jawaban kurang ajar. Dia kata dia repot, dipikir nih yang ngaji nih pengangguran semuanya. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Lu kurang ajar. Dikata yang ngaji nih pengangguran, mau dikatain dia pengangguran? Kan kurang ajar. Semua juga repot. Cuman meluangkan waktu. Bilang aja, gua males, udah gitu, kelar urusan. Jangan pakai alasan gua repot, mua juga repot. Begitu. Nggak ada yang nggak repot. Cuman menyiapkan waktu. Malam ini gua ngaji. Ada waktu. Jangan males berlandaskan gua repot. Oh, kata temannya, sorry bro, gua jalan dulu ya. Yoi kata dia. Temennya jalan ke majelis taklim. Dia masih duduk di gardu. Di depan rumahnya tuh masih nongkrong. Sampai temennya pulang ngaji minggu pagi dari Nikmatul Ittihad, masih nongkrong juga di situ. Kelihatan buru-buru masuk. Kata dia lagi repot, nongkrong aja di situ. Ada itu kayak begitu. Ini nggak bener nih yang kayak begini. Maka pandai kita memilih di kelas mana kita. Kelas pengajar, kelas belajar, kelas pekerja.
Silahkan Anda bekerja, nyari duit, itu juga ibadah. Asal benar. Kata Nabi, man kharaja inna minad dunubi dunuban la yukaffiru salatun wala siyamun wala hajj wala jihad fi sabilil humum fi talabil maisha. Ada dosa yang gak bisa diampuni dengan sholat, puasa, haji, jihad. Bisa diampuni kerja, capek, enggak apa-apa, kerja. Jangan gak kerja, kerja, kerja. Bisnis macam-macam, pertanian, berdagang, jadi karyawan, itu silakan. Yang penting bekerja, bekerja. Dan ini yang paling penting, waktu harus dialokasikan. Kalau kagak umur kita terbuang, habis. Pas udah 10 tahun, waduh belum apa-apa ini. 10 tahun gua ini hidup. Kalau boleh mau nambah lah, biar 15 tahun. Itu 3 periode. Kalau begitu mah, manfaatin umur yang ada maren-maren. Ngapa di ujung baru kerja, maren kemana? Begitu hidup. Jadi kita ini manfaat waktu. Kalau enggak terbuang nih ngaji malam Jumat. Udah berapa tahun nih ngaji? Hitung, udah dapat belum nih ilmu? Kalau belum dapat, pikirin salah di mana ini sama kita. Pikirin, kayaknya yang salah pada gurunya. Ganti guru malam Jumat. Gitu, karena yang salah di gurunya. Begitu. Oh, yang salah di saya kurang sungguh, robah biar sungguh, biar mencatat ngajinya. Begitu kita ngaji, biar ada perubahan. Begitu. Jadi orang bilang gua gak ngaji, gua ngeri, takut kagak bisa ngamalin. Bener apa salah? Salah. Lu ngaji aja dulu biar gugur satu kewajiban, ngamalin kewajiban berikutnya. Begitu. Ini paham apa kagak? Ya udah, kalau udah paham segini aja. Saya nyari paham doang. Begitu. Baik, Bang Haji.